Dinas Perhubungan Sumatera Selatan mengimbau para pemudik untuk tidak menggunakan sepeda motor saat pulang kampung pada masa mudik Lebaran 2025. Menjelang arus mudik Lebaran 2025, Dinas Perhubungan Sumatera Selatan mengimbau para pemudik untuk tidak menggunakan sepeda motor saat pulang kampung. Langkah ini diambil guna menekan angka kecelakaan yang kerap meningkat selama musim mudik. Kepala Dinas Perhubungan Sumsel, Arinasa, mengungkapkan peningkatan arus mudik di wilayah Sumsel diprediksi mencapai 20% atau lebih dari 2 juta pemudik. Dalam situasi ini, faktor keselamatan menjadi perhatian utama, terutama bagi pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2. Ya, kita sesuai dengan anjuran pemerintah, kita harapkan masyarakat pemudik ini untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi, terutama kendaraan roda 2, untuk menekan angka kecelakaan. Kita harapkan bagi pemudik ini dapat memanfaatkan fasilitas angkutan umum ini. Diperkirakan untuk arus mudik di samping perlintasan Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan ini ada juga untuk tujuan. Jadi diperkirakan kenaikan ini sekitar 20%-an karena mengingat berdekatan dengan libur sekolah dan juga nyepi. Itu diperkirakan sekitar 20%. Ia menambahkan penggunaan motor saat mudik seringkali tidak hanya mengangkut penumpang tetapi juga membawa barang bawaan yang melebihi kapasitas. Kondisi ini dinilai beresiko tinggi dan membahayakan tidak hanya bagi pengendara motor tetapi juga pengguna jalan lainnya. Meski begitu, Arinasa mengakui bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melarang penggunaan sepeda motor sebagai moda transportasi mudik. Oleh karena itu, di Sumsel hanya bisa melakukan pemantauan dan memberikan imbauan kepada para pemudik. Sebagai upaya mendukung keselamatan, pemerintah bersama pihak swasta juga menyediakan layanan angkutan mudik gratis di sejumlah wilayah. Arinasa berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas tersebut demi kenyamanan dan keamanan selama perjalanan. Dari Palembang, Rocky Pratama melaporkan. Sementara itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin bersama sejumlah stakeholder terkait menggelar inspeksi mendadak atau sidak kesiapan jalur alternatif untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik Lebaran 2025 pada Selasa 18 Maret 2025. Sidak ini melibatkan pihak Polres, Polda, Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN, Waskita, HK, serta Dinas PUPR Provinsi Sumatera Selatan. Menurut Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ di Sub Banyuasin, Darsa, jalur alternatif melalui tol Kapal Betung sebagian besar telah siap digunakan. Namun masih terdapat beberapa ruas jalan yang dalam tahap pengerjaan dan ditargetkan selesai pada 20 Maret 2025 oleh pihak utama karya. Setelahnya akan dilakukan simulasi arus mudik oleh Polda dan stakeholder lainnya. Jalur alternatif yang disiapkan meliputi pintu tol di wilayah Suatapeh menuju Pulau Rimau dan Gerbang Musilandas. Selain itu, pendengar, terdapat jalur alternatif melalui pemukiman warga yang menghubungkan Jalan Alfawan, Sukamotro ke Tanah Mas. Untuk dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin dalam rangka menghadapi arus mudik tahun 2025 ini, kami dari pihak Dinas Perhubungan Banyuasin menyiagakan personil di lapangan yang bergabung dalam pos terpadu sebanyak 36 orang, kemudian juga ada yang bersifat mobile, nanti kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 juga yang sifatnya eksiden, nanti mobile memantau arus lalu lintas di sepanjang jalur Palembang Pangkalan Balai. Demikian. Selain itu, 5 posko pengamanan akan didirikan di titik-titik strategis yaitu Kecamatan Betung, Talang Kelapa, Rambutan, sekitar Opi Mall, Banyuasin 3, dan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api. Dengan berbagai langkah antisipasi ini, diharapkan arus mudik Lebaran 2025 dapat berjalan dengan lancar dan mengurangi resiko kemacetan parah di wilayah Banyuasin. Selanjutnya kita dengarkan seperti apa komentar masyarakat terkait tentang pemerintah menyiapkan mudik gratis 2025. Saya Titi dari Kenten, dan tanggapan saya mengenai mudik gratis serta himbauan terkait dengan larangan untuk tidak menggunakan motor saat mudik Lebaran ini tentunya memberikan dampak positif karena sebagai upaya untuk menekan tingginya angka kecelakaan di lalu lintas. Karena seperti yang kita tahu juga bahwa banyak sekali warga yang seringkali balik
mengajak keluarganya atau bahkan membawa barang-barang di luar kapasitas yang tentunya dapat membahayakan dirinya maupun orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu, dengan adanya mudik gratis ini, semoga masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik untuk pulang ke kampung halaman dengan selamat. Saya Lia, saya salah satu warga Sumbawa. Jadi mengetahui himbauan ya kepada masyarakat, khususnya para pemudik untuk nggak mudik pakai motor itu jelas saya setuju. Kenapa? Karena daripada pakai motor gitu ya, kan sekarang udah ada nih layanan travel ataupun mungkin angkutan umum lainnya lah yang bisa dibilang memfasilitasi untuk mudik. Apalagi beberapa instansi juga ngadain yang namanya mudik gratis gitu kan, kayak kemarin tuh ada dari Bank Sumsel ataupun dari KAI begitu kan, meskipun ya kuota yang terbatas dan perlu cepet-cepetan, seenggaknya kita memanfaatkan lah kesempatan dan juga akses gratis gitu yang diberikan kepada masyarakat, kepada kita begitu, daripada mudik pakai motor yang bisa dibilang jelas-jelas risikonya lebih besar gitu untuk nyawa kita di jalan. Saya Aldi Mahendra dari Indralaya. Tentang mudik gratis ini tentu saja suatu kebijakan yang sangat membantu dan juga bermanfaat, apalagi bagi perantau khususnya mahasiswa ya. Karena dengan adanya mudik gratis ini tentu saja mengurangi daripada angka pengendara juga dari roda 2. Karena apa? Karena sudah ada himbauan bahwa tidak dianjurkan untuk menggunakan kendaraan beroda 2 seperti itu. Jadi dengan adanya kebijakan ini sangat pas sekali momennya ketika ada himbauan tidak dianjurkan untuk menggunakan kendaraan roda 2 dan juga ada mudik gratis gitu. Jadi suatu kebijakan yang menurut saya lumayan bagus juga sih. Saya Rani dari Palembang. Jadi program ini menurut saya sangatlah membantu masyarakat, terutama mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi, contohnya mahasiswa. Selain itu juga dapat mengurangi beban biaya perjalanan dan mengurangi kepadatan di jalan raya serta menekan angka kecelakaan. Apabila fasilitas ini dikelola dengan baik, misalnya dengan jumlah armada dan memadai serta pendaftarannya yang transparan, maka manfaat ini akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Terus yang kedua, himbauan tidak mudik dengan menggunakan motor merupakan himbauan yang sangat masuk akal karena sepeda motor kurang aman untuk perjalanan jauh, terutama dengan muatan berlebih seperti membawa keluarga dan barang bawaan. Selanjutnya, pendengar, seperti apa masukan untuk pemerintah pada program mudik gratis tahun 2025 ini? Berikut kita simak wawancara reporter RRI Nova Ariana bersama pengamat transportasi dari Universitas Sriwijaya, Profesor Erika Bukhari. Nah, sebagai praktisi transportasi, Prof, apa yang harus ditingkatkan oleh pemerintah dan apa yang harus menjadi evaluasi dalam program mudik gratis ini, Prof? Ya, yang menjadi perhatian jangan sampai mubazir. Artinya harus terdaftar benar orang itu. Biasanya gini nih kebiasaan orang nih, mudiknya gratis mau dia, balik lagi nggak mau, padahal itu sudah disediakan. Jadi antara demand dan supply itu kalau bisa diperhitungkan benar gitu. Menurut Prof Erika sendiri, kalau mudik gratis di Sumsel ini kan kita kan untuk jaraknya dibandingkan Jawa sebenarnya tidak terlalu jauh ya, Prof ya. Paling jauh kita Lawang seperti itu. Nah, jauh, ada ke Medan segala itu. Oh, ada yang ke Medan ya. Untuk dalam provinsi, Prof? Ya, dalam provinsi. Ya sama aja, Jawa juga kalau dalam provinsi kan dekat kalau dalam provinsi. Yang antar provinsi kita juga ada. Untuk akomodasi transportasinya yang layak seperti apa kalau menurut Prof untuk dalam maupun luar provinsi?
Maksudnya yang layak apanya? Yang layak transportasi kendaraan untuk mudik gratis ini, karena kan pemerintah kadang menyelenggarakan program itu lebih fokus ke programnya, bukan kepentingan masyarakatnya, seperti itu, Prof. Ya, tentunya keselamatan itu penting, ya kan? Layak jalan kendaraannya, kan? Itu sangat penting, sangat perlu diperhatikan. Kelaikannya itu dijamin gitu ya. Oke, berarti harus ada monitoring ya, Prof ya, terhadap kendaraan itu sebelum mereka beroperasional untuk melaksanakan program mudik gratis. Oke. Cek and recheck perlu gitu kan. Oke, Prof. Nah, satu lagi, Prof. Ini kan masyarakat yang mudik ini kadang tidak sesuai waktunya, Prof. Mereka belum waktunya mudik, kemudian juga belum waktunya arus balik, namun pemerintah sudah menetapkan hari ini, jam ini, kalau nggak salah pelaksanaannya tuh di posko alang-alang lebar ya, Prof ya. Dan ini menurut Prof bagaimana menghadapi situasi kondisi ini, Prof? Jangan sampai ada penumpukan intinya pada nanti H-min berapa, H+ berapa, Prof? Harus saling menyesuaikan. Kalau pemerintah kan itulah saya bilang tadi, supply dan demand. Supply itu dari pemerintah, demand itu dari masyarakat. Nah, masyarakat ini nak kendak dewek. Itu maksud saya. Dia kapan dia sudah sempat, kapan dia mau. Kadang-kadang dia pergi naik yang mudik gratis, pulangnya mau rombongan misalnya keluarga yang lain pakai mobil pribadi atau gimana. Jadi pulangnya mobilnya kosong nanti, apa bukan kosong ya, nggak penuh, jadi mubazir. Itu. Baik. Nah, ini juga jangan sampai dia sudah di offer gitu ya, sudah ditawarkan itu. Ya, jangan sampai nanti yang ditawarkan dia nggak mau, pada jam lain dia mau itu. Kan harus saling menyesuaikan, benar nggak? Kalau mau kendak dewek, mobil pribadi itulah lemaknya. Lebih aman ya, Prof ya. Baik, Prof. Satu lagi, Prof. Ini menyikapi tentang banyaknya mereka yang masih memilih menggunakan kendaraan roda 2. Menurut Profesor bagaimana harusnya kita mudik dengan kendaraan roda 2 ini? Dikurangi atau dihilangkan? Karena banyak potensi penyebab kecelakaan ini dari kendaraan roda 2 nih, Prof. Betul. Itu sangat berbahaya sebetulnya. Cuma kan kesadaran itu kan nggak ada kita itu kan. Seperti budaya seperti itu ya, Prof ya? Sudah itu juga apa ya? Kadang-kadang berlima, kadang-kadang anaknya 3 depan belakang, udah ngeri bener. Nah itu yang kesadaran itu yang perlu disosialisasikan dari kepolisian ya, dari Polantas itu ya, dari pihak kepolisian harus disosialisasikan keselamatan. Kita mau melarang orang naik motor, dia cuma punya motor misalnya. Nah, kalau bisa dijamin bahwa itu selamat gitu. Kadang-kadang kan mereka juga ngambil resiko. Beberapa usaha pernah dilakukan oleh pemerintah pusat ya, pakai truk gitu kan, diangkut pakai truk atau pakai apa gitu. Terus dia sampai di sana baru sampai di tujuan baru naik motornya boleh, bukan jalan yang jarak jauh ini tadi. Tapi pulangnya nggak lagi nurut, itu yang semau maunya itu. Berarti kita sudah harus ikat dengan aturan next time gitu. Harus diikat dengan aturan. Kalau tidak diikat dengan aturan, jadinya gitu, semau maunya gitu kan. Taati aturan di saat mudik ya, Prof ya. Karena kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, situasi dan kondisi untuk memastikan kelayakan keamanan saat mudik ya, Prof ya. Iya. Keadaan itu kita nggak salah, orang yang salah. Gitu kan? Seperti saya nih, masih belum bisa jalan, ini baru kecelakaan 2 bulan yang lalu. Astagfirullahaladzim, Dok. Ini tuh gimana Dok keadaannya sekarang? Nggak salah, yang bawa mobilnya yang ngebut, gitu kan? Kita nabrak mobil berhenti, ya kita yang kecelakaan, kita nggak salah. Tapi orang yang salah, itu yang perlu kita antisipasi dalam Lebaran ini, mesti hati-hati benar, ya kan? Ditambah lagi sekarang lagi musim bencana, jalan putus lah segala macam. Perhatikan benar keselamatan dan kerjasama. Pemerintah sudah mau membantu mudik gratis ya, kerjasama lah gitu kan. Baik, Prof. Erika, terima kasih, Prof. Cepat sembuh ya, cepat membaik, Profesor Erika. Assalamualaikum. Salam.
Pendengar, kami sampaikan informasi selanjutnya. Dinas Perdagangan Kota Palembang memastikan minyak kita yang beredar di masyarakat tidak dioplos. Dinas Perdagangan Kota Palembang memastikan minyak kita yang beredar di masyarakat sesuai takaran dan tidak dioplos. Sebelum didistribusikan, petugas melakukan inspeksi langsung dari produsen hingga distributor untuk menjamin kualitasnya. Pihaknya melakukan pengawasan ketat agar masyarakat mendapatkan produk yang layak. Kepala Bidang SSDP Dinas Perdagangan Palembang Elsa Noviani mengatakan, dari hasil sidak tidak ditemukan pengurangan volume pada kemasan 1 liter dan minyak kita yang beredar tidak dioplos. Langkah ini dilakukan sebagai respon atas keresahan masyarakat terkait dugaan pengurangan takaran dan pemalsuan minyak kita. Elsa menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena setiap produk telah melalui proses pemeriksaan yang ketat. Selain itu, pengawas dilakukan secara berkala untuk mencegah kecurangan dari produsen maupun distributor nakal. Kami sudah menakar ulang dan melihat langsung dari tempat pembuatannya, yaitu PT IKI di 3 Ilir, itu memang takarannya cukup 1 liter. Karena kita dari pabrik langsung, dari produsennya. Menurut Elsa, jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran, pihaknya tidak akan ragu mengambil langkah tegas. Sementara itu, minyak kita tetap menjadi incaran ibu rumah tangga di pasar murah. Dalam 8 hari terakhir, sebanyak 21.165 liter telah terjual. Selain harga yang ekonomis, kualitas minyak tersebut juga dinilai baik oleh masyarakat. Sebelumnya, sempat viral di media sosial dugaan pengurangan isi minyak kita. Dalam unggahan yang beredar disebutkan bahwa kemasan 1 liter hanya berisi 750 ml saat dipindahkan ke wadah lain. Namun setelah dilakukan pemeriksaan langsung, Dinas Perdagangan memastikan hal tersebut tidak terjadi di Kota Palembang. Lina, seorang warga, merasa lebih tenang setelah ada kepastian dari pihak berwenang dan dirinya berharap pengawasan terus dilakukan. Lumayan kan? Harganya mantap, murah. Dengan pengawasan ketat dari pemerintah, masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan membeli minyak kita dari distributor resmi agar mendapatkan produk yang terjamin kualitasnya. Lamsihar Silitonga melaporkan. Pendengar, perkembangan UMKM kopi di Sumatera Selatan, nanti saya akan berikan informasinya untuk Anda, tapi sebelumnya kita simak dulu informasi mengenai anggota DPRD Musirawas, Bahtiar, ditangkap pihak kejaksaan karena tersandung kasus korupsi sawit. Bahtiar ditangkap di Palembang usai mangkir 3 kali dari panggilan penyidik. Setelah melarikan diri dan mangkir dari panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebanyak 3 kali, Bahtiar, anggota aktif DPRD Kabupaten Musirawas, akhirnya berhasil ditangkap pada Selasa kemarin di salah satu hotel di Palembang. Penangkapan ini dilakukan setelah upaya penyidik yang intens dalam memburu tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pada sektor sumber daya alam, khususnya perkebunan sawit di Kabupaten Musirawas. Pelaksana tugas Asisten Intelijen Kejati Sumatera Selatan AK Kurniawan menjelaskan, tim penyidik dan intelijen Kejati Sumsel berhasil melacak keberadaan Bahtiar yang sempat berpindah-pindah tempat untuk menghindari penangkapan. Tersangka atas nama BA sedang dalam perjalanan menuju arah Palembang. Setelah mengetahui titik lokasi, tersangka kemudian bertempat di Sukabangun 2, Kota Palembang, tepatnya di penginapan Hotel Alam Sutra. Tim penyidik dan tim intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan langsung melakukan upaya paksa dengan menangkap tersangka BA. Pada saat penangkapan ditunjukkan surat perintah kepada yang bersangkutan, kemudian tersangka BA kita kasih pengertian bahwa ini adalah proses upaya paksa dan tersangka BA
mau memahami dan mengerti ini, kemudian segera kita bawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Bahtiar yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Mulyo Harjo pada 2010 hingga 2016 telah menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi di sektor perkebunan sawit. Bersama tersangka lainnya, Bahtiar diduga terlibat dalam penerbitan izin penguasaan lahan negara secara ilegal seluas 5.900 hektar lebih yang sebagian besar merupakan kawasan hutan produksi dan lahan transmigrasi. Lahan tersebut digunakan untuk perkebunan kelapa sawit oleh PT DAM di Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musirawas. Modus operandi yang digunakan Bahtiar dan para tersangka lainnya seperti RM, RS, SAI, dan AM adalah memanipulasi dokumen surat pernyataan penguasaan hutan untuk menguasai lahan negara tanpa hak. Riana Pridani melaporkan. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Perkembangan UMKM kopi di Sumatera Selatan saat ini berkembang pesat, di mana tingginya minat masyarakat Sumsel terhadap kopi. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya pelaku UMKM di bidang kopi, termasuk petani dan penggiat yang mengikuti program-program pengembangan UMKM kopi. Seperti literasi kopi di sekolah, pojok kopi, dan banyaknya pedagang kopi keliling. Pengamat ekonomi Sumatera Selatan Muhammad Rahman Bayumi mengungkapkan untuk meningkatkan kualitas, petani kopi harus fokus pada pemanenan biji kopi yang matang agar bisa menentukan harga yang lebih baik. Selain itu juga kualitas kopi bergantung pada teknik budidaya yang lebih inovatif serta pentingnya branding dan kualitas untuk menjadikan kopi Sumsel sebagai produk unggulan. Oke. Nah, yang jelasnya memang UMKM khususnya di bidang kopi saat ini menunjukkan perkembangan yang luar biasa ya. Belum lagi memang animo masyarakat, minat masyarakat dengan kopi itu sangat tinggi, sehingga ini sangat mendukung berkembangnya banyak UMKM di bidang kopi khususnya di Sumatera Selatan. Nah, untuk para petani, sebenarnya bukan cuma para petani ya, tapi memang penggiat UMKM dan lain-lain saat ini kan memang lagi banyak mengikuti berbagai macam program-program pengembangan untuk pengembangan UMKM sektor kopi. Bayumi mengatakan tantangan terbesar yang dihadapi adalah kesulitan dalam membangun branding yang kuat dan akses permodalan yang terbatas. Dibandingkan dengan daerah lain seperti Aceh dan Lampung, branding kopi Sumsel masih sulit bersaing di pasar global. Banyak UMKM kopi yang kesulitan mendapatkan modal untuk pengembangan produk dan pemasaran mereka. Bayumi juga berharap dengan adanya program bantuan dari pemerintah untuk mempermudah akses permodalan bagi UMKM kopi. Dengan dukungan ini, UMKM kopi dapat lebih berkembang, meningkatkan kualitas dan memperluas pasar, terutama di tengah persaingan ketat di industri kopi Palembang dan sekitarnya yang berkembang semakin pesat. Pendengar, informasi terakhir kami sampaikan mengenai BPBD Sumsel yang segera meningkatkan status siaga banjir pasca sejumlah daerah terendam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Selatan terus bersiaga menghadapi potensi banjir susulan setelah hujan deras merendam sejumlah kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Kalaksa BPBD Provinsi Sumsel Muhammad Iqbal Al-Sahbana mengatakan, tim gabungan TNI, Polri, dan BPBD telah mendirikan posko bantuan serta menyiagakan perahu karet dan juga pompa air untuk evakuasi. Pihaknya juga tetap siaga karena potensi hujan deras masih ada, meskipun air di beberapa titik mulai surut. Sementara wilayah terdampak banjir meliputi Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Prabu Muli, Musirawas Utara, Musirawas, dan Pali. Banjir paling parah terjadi di Musirawas dan juga Muratara dengan ribuan kepala keluarga terdampak. Kita sudah ada di status siaga banjir di 12 kabupaten kota, dan untuk sampai sekarang kita masih melihat eskalasi. Nanti apabila memang eskalasi naik, kita akan melakukan koordinasi apakah status dinaikkan atau tidak. BPBD Sumsel mengimbau masyarakat di daerah rawan banjir untuk tetap waspada dan juga mengikuti arahan petugas guna mengantisipasi kemungkinan banjir susulan. Dari halaman BPBD Sumsel, Hairul Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini di antaranya.
Dinas Perhubungan Sumsel mengimbau para pemudik untuk tidak menggunakan sepeda motor saat pulang kampung pada masa mudik Lebaran 2025. Dinas Perdagangan Kota Palembang memastikan minyak kita yang beredar di masyarakat tidak dioplos. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat pagi.